gugurkan dosa-dosa masa lalu itu harus ada iman, ada ikhlas. Karena hadisnya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosa yang telah lalu terhapus. Nah, kita perhatikan level orang berpuasa itu ada 3 levelnya. Ada kelas paling rendah, kelas umum. Orang umum puasanya bagaimana? Ya menahan lapar dan dahaga saja, tapi tidak menahan matanya, tidak menahan lisannya. Banyak kan Bu puasa tapi ngerumpi jalan terus gitu kan. Puasa tapi nonton drakor jalan terus sambil menikmati, Allah ganteng banget sih. Lagi puasa iseng dia sambil nunggu buka puasa dia nonton yang untuk merasa syukur katanya. Untuk meningkatkan rasa syukur mari kita tatap yang cakep-cakep. Terus menikmati sah puasanya tapi tidak berpahala. Jadi level orang-orang puasa itu level umum ya begitu. Puasa dia menahan lapar dahaga tetapi tidak mampu menahan hawa nafsu, entah itu mata, entah itu lisan. Puasanya sah tapi pahalanya wallahu a'lam. Itu kelas umum. Ada kelas khusus. Kelas khusus bagaimana? Kelas khusus itu puasa dan dia mampu menjaga pandangan, lisan. Kita mudah-mudahan sudah kelas khusus Bu. Ini kan tinggal menghitung bulan ya. Bisa jadi menghitung hari kita memasuki bulan suci Ramadan. Itu puasa kita jangan seperti yang sudah-sudah. Puasanya harus meningkat ke level khusus. Orang puasa di level khusus ini Bu, dia puasa matanya dijaga, lisannya dijaga, begitu. Dia khawatir kalau melanggar rambu-rambu Allah nggak dapat pahala. Jadi kalau ada yang ngajak bikin masalah, dia akan bilang ana shaim, saya puasa. Diajak berdebat, ana shaim, saya sedang puasa. Itu sahabat seperti itu kalau ada yang mengajak melakukan dosa. Kalau kita kan ada yang ngajak ngerumpi, tancap. Ada yang ngajak nonton, bolehlah gitu. Ini yang khusus ini ndak mau dia. Ndak, ana shaim, saya puasa. Ada kelas yang lebih tinggi lagi, kelas istimewa. Kelas istimewa bagaimana ketika Ramadan? Ketika Ramadan dia bukan hanya menjaga anggota tubuhnya dari hawa nafsu, tetapi dia menggunakan semua anggota tubuhnya, pikirannya, hatinya, tubuhnya untuk mengingat Allah saja. Fokus bagaimana Ramadan itu disibukkan dengan amal soleh. Makanya para sahabat salafus soleh termasuk Imam Syafi'i kalau sudah memasuki bulan suci Ramadan maka satu malam tuh Bu hatam 1 kali, siangnya hatam 1 kali. Berapa kali Bu? Sehari semalam hatam 2 kali. Sebulan berapa kali berarti? 60 kali. Karena satu malam hatam sekali, siangnya hatam 1 kali. Mbak Ica di sini boleh main jari kan? Boleh. Satu malam, karena memang satu kan Bu, satu malam 1 kali hatam, 1 hari 1 kali hatam. Artinya Imam Syafi'i bisa hatam 1 kali di malam hari, 1 kali di siang hari, coceli 2 kali, berarti kali 30 60 kali. Itu kelas istimewa. Kalau kita level mana nih? Nah, itu pertanyaannya. Jadi layak bal di situ maksudnya apa? Layak bal di situ ada 3 tafsiran. Pertama, tidak sempurna. Kedua, lupa Ibu, tidak sah. Ketiga, tidak berpahala. Kenapa? Karena hati kita,
lisan kita, perbuatan kita harus baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimulai dengan kata kalimat la yaqbalu illa thayyiba. Terus kalau ibu-ibu pengen dapat pahala, syaratnya bagaimana? Syaratnya 2. Niatnya benar, caranya benar. Niatnya kepada untuk Allah saja, caranya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat subuh 2 rakaat, niatnya untuk Allah. Kalau niatnya untuk Allah tapi 3 rakaat, enggak sah. Ya Allah, saya tulus ikhlas sholat subuh 3 rakaat, enggak diterima. Kenapa? Caranya tidak sesuai. Dia bersedekah sebanyak-banyaknya tapi dari hasil mencuri, dari hasil korupsi, enggak diterima begitu. Caranya harus benar. Ibu pernah nonton film apa dulu yang mencuri merampok? Kok jadi lupa ya? Robin Hood. Ibu pernah nonton ya? Itu kan Robin Hood itu kan mencuri, tapi uangnya kan dibagikan kepada orang miskin. Jadi kalau misalnya cara mendapatkannya tidak benar, tidak diterima. Kenapa? Syaratnya harus 2. Pertama, niatnya untuk Allah. Kedua, caranya sesuai dengan yang Rasulullah sampaikan. Nah, di hadis ini ada ayat yang sama. Sama dalam menganjurkan kita memakan yang halal saja. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Ayatnya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Makan yang baik-baik dan lakukan amal soleh. Makan yang baik-baik. Nah, untuk kita apa? Allah berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya Bu ya. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan. Sama nggak Bu? Para rasul diminta makan yang baik-baik, kita orang-orang beriman diminta yang baik-baik juga. Jadi apa yang diperintahkan kepada rasul dan apa yang diperintahkan kepada kita sama-sama diminta untuk melakukan hal-hal yang baik, yang halalan thayyibah. Nah, kemudian Rasulullah memberi contoh bagaimana ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya berdebu, kusut, bajunya juga udah kotor gitu ya Bu ya. Orang kalau dari perjalanan itu kan udah kusut. Kalau pulang kampung, ibu pernah nggak ngerasain begitu? Ya Allah, mana capek gitu kan? Mana, atau kita umroh nih, perjalanan jauh gitu. Kemudian lelah, rambut tidak tersisir rapi. Kata Rasulullah, ada laki-laki yang begini, yang dia melakukan perjalanan jauh, rambutnya berdebu, bajunya lusuh, terus tangannya diangkat ke langit, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Tetapi wa mat'amuhu haram, makanan yang dia makan haram. Wa mashrabuhu haram, minuman yang dia minum juga haram. Wa malbasu haram, pakaian yang dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lih. Perutnya itu kenyang dengan sesuatu yang haram, bagaimana Allah mau mengabulkan doanya? Kata Rasulullah. Pakaiannya, minumannya, makanannya, perutnya diisi dengan yang haram, bagaimana Allah bisa menerima doa-doanya? Maka itu rahasianya Allah meminta kepada para nabi dan Allah meminta kepada kita sama ibu, makan yang halalan thayyibah. Nah, ada seorang pengamat mengatakan apa? Orang Indonesia disuruh makan B2, babi, daging babi, daging anjing, nggak mau. Kenapa? Haram. Tetapi berani korupsi, padahal makanan yang dibeli dari hasil korupsi, dari hasil mencuri, dari hasil merampok sama. Jadi yang dimaksud dengan haram bukan hanya barangnya,
Tapi cara mendapatkannya juga harus yang benar.